Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas UAS dari Bu Wawai mengenai dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa pemikiran Anda sebelum belajar filsafat, dan apa yang saya dapat setelah belajar filsafat. Sebelum mempelajari filsafat, saya berpikiran bahwa filsafat itu membahas hal-hal yang lumayan sulit. Gimana saya bisa menyimpulkan tersebut sulit? Karena filsafat itu membahas pemikiran seseorang, dan setiap orang itu pemikirannya berbeda. Jikalau kita membahas pemikiran seseorang, mesti kita akan sulit memahami, dan kalau kita memiliki iman yang belum kuat, bisa jadi kita mengikuti apa yang dipikirkan seseorang tersebut. Itu yang mungkin yang saya pikirkan sebelum belajar filsafat. Sehingga dalam belajar filsafat saya juga berhati-hati dalam memikirkan sesuatu, dan juga belajar dengan sungguh-sungguh. Dan banyak saya pernah membaca buku filsafat. Ternyata di dalam buku itu banyak kata-kata yang sulit saya pahami. Dan untuk pertanyaan kedua, apa pertanyaan kedua? Apa yang Anda dapat sesudah mempelajari filsafat? Sebenarnya asumsi saya setelah mengikuti kuliah pada semester 2 ini yang ada mata kuliah filsafat umum ini, yang saya ketahui hanya kurang lebih enggak banyak, sedikit. Misalnya seperti pengertian filsafat dari segi bahasa maupun istilah. 2, metode-metode yang terdapat dalam filsafat seperti kritis, empiris, matematis, skolastik, logistik, dan lain-lain. Selain itu juga jadi tahu ciri-ciri berpikir positif, berpikir filsafat seperti sistematis, komprehensif, konseptual, bertanggung jawab, radikal, universal, konsisten, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Maaf, saya tidak bisa sampaikan di sini. Selain ciri-ciri filsafat, saya juga mengetahui bahwasanya filsafat juga terdapat gaya berfilsafat. Gaya berfilsafat yang contohnya berfilsafat yang berkaitan erat dengan sastra seni, yang filsafat yang berkaitan dengan politik, berkaitan dengan hidup, pemikiran filsafat di masa orang lampau, dan berfilsafat dengan filsafat tingkah laku dan etika atau adab. Selanjutnya, saya juga jadi lebih paham dan lebih mendalam mengenai
apa itu misalnya antologi, epistologi, antologi, epistologi, serta aksiologi dari berbagai segi yang sebelumnya di semester 1 masih kurang paham akan hal-hal tersebut. Selain hal-hal itu yang sudah disebutkan sebelumnya, juga terdapat filsafat-filsafat lain, yaitu tentang saya pertama pelajari di semester 2 ini bersama Bu Awai. Filsafat 1, filsafat stoicisme, atau bisa disafat biasanya disebut dengan filsafat kuno. Yang dua, filsafat Helenisme Romawi. Dan tiga, filsafat India yang mengacu pada filsafat kuno. 4, filsafat Yunani kuno yang muncul pada abad ke-6. 5, filsafat Cina yang membahas tentang harmoni, toleransi, dan peri kemanusiaan. 6, filsafat Nusantara, yaitu filsafat ini membahas pemikiran yang lahir dari bangsa Indonesia, oleh bangsa Indonesia, dan untuk bangsa Indonesia. Selain itu, saya juga mengenal sedikit enggak banyak, sedikit dari tokoh filsafat seperti Aristoteles, Ibnu Sina, dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.